memulai ibadah kita minggu ini, kita angkat satu lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 12, Anak-anak Pujilah. Adik-adik semua, kakak undang untuk bangkit berdiri ya. Mari anak-anak Tuhan, kita masuk dalam ibadah kita minggu ini. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Nah adik-adik, minggu ini ayat hafalan kita diambil dari kitab Amsal pasal yang pertama, ayatnya yang kelima, yang berbunyi, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Jangan lupa videonya dikirim ke kakak-kakak sekolah minggu ya adik-adik. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena atas berkat-Mu yang begitu melimpah bagi hidup kami Tuhan, hingga pada saat ini kami bisa mengikuti ibadah online sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya nanti Tuhan, dan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami dengar dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari adik-adik kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Ditarik-tarik. Mengapa tak mau maju?
Anak-anak Tuhan, sebagaimana orang-orang percaya yang ada di seluruh dunia ini, semua mengikrarkan pengakuan imannya. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita angkat satu lagu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Haleluya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu.
Shalom anak-anak Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu menjadi bekal hidup kami dan sebagai dasar dari iman kami. Biarlah Tuhan yang memberikan pengertian agar kami senantiasa bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Mari buka kitab Ulangan. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat 9. Sudah, mari kita baca bersama-sama. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu, dan pada pintu gerbangmu. Demikian bunyi firman Tuhan. Nah, anak-anak Tuhan, minggu kita ini, minggu kelima setelah Trinitatis, kita memiliki tema atau diberikan tema terus belajar. Apa temanya tadi? Terus belajar. Nah, anak-anak Tuhan, belajar itu apa? Kenapa kita harus belajar? Belajar itu memberikan kita kepintaran, memberikan kita pengetahuan, memberikan kita kemampuan. Jadi belajar itu sangat penting. Siapa orang yang mau memiliki pengetahuan dan menjadi seorang yang pintar atau pandai, dia harus belajar. Nah, jadi belajar itu ibaratnya seperti makan juga. Kalau seseorang tidak makan, dia akan lapar. Lalu dia akan lemah. Dia akan gampang sakit. Dia akan gampang masuk angin juga. Ya. Nah, jadi ketika orang makan, dia akan kenyang. Badannya akan kuat. Dan penyakit juga akan susah untuk melawan dari kesehatannya. Imun tubuhnya akan kuat. Dia akan bisa melawan penyakit. Nah, jadi demikian anak-anak Tuhan sekalian, bahwasanya setiap orang itu ketika dia mau kuat, pandai, ketika dia mau orang yang memiliki pengetahuan, dia akan belajar. Belajar itu terus. Ya, belajar itu terus. Apa saja dan kapan saja, terus. Baik dalam bermain, belajar, baik ketika kita mempelajari pelajaran sekolah, kita juga belajar dengan sungguh-sungguh, memperoleh pengetahuannya. Baik ketika kita menerima nasihat orang tua, kita juga memperoleh pelajaran dari sana. Nah, itu akan membuat kita semakin bertumbuh, semakin berpengetahuan, dan kita akhirnya dididik semakin pandai. Nah, firman Tuhan ini mengajarkan kita agar terus belajar, katanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang esa. Tuhan yang terus memberikan pengertian. Firman-Nya sudah diberikan dan pelajari. Nasihat-nasihat atas firman Tuhan sudah diberikan. Renungkan, pelajari, bukan hanya sekedar dibaca Alkitabnya, ya. Bukan hanya sekedar mendengarkan khotbah dari Pak Pendeta atau Amang Pendeta,
atau khotbah di gereja, atau khotbah sekolah minggu. Tidak. Atau dari kakak-kakak guru sekolah minggunya. Tidak. Tapi pelajari juga, renungkan juga. Nah, di firman Tuhan pada setiap pelajaran yang kita terima itu akan memberikan kita banyak sekali hal-hal yang berarti. Banyak, kalau makan itu banyak gizinya. Nah, jadi ketika kita belajar berarti banyak pengetahuannya, banyak arti pentingnya. Ya, jadi terus belajar. Anak-anak Tuhan, siapa yang kenal dengan ikan mas atau ikan nila? Nah, jadi ada satu cerita keluarga ikan nila. Ikan nilanya tinggal di dalam air, dan di dalam air ada seperti lubang atau goa. Kebetulan ikannya ini sudah memiliki anak. Memiliki anak setelah telurnya menetas. Anaknya banyak. Nah, tapi anak-anaknya belum pintar mencari makan. Dan induknya harus mencari makan. Induknya pergi keluar mencari makan dan berpesan kepada anaknya, "Kalian jangan keluar dari goa ini," katanya. Setelah induknya pergi cari makan, lalu pulangnya, induknya membawa makanan kepada anak-anaknya. Anak-anaknya makan dengan lahap. Pada suatu waktu, induknya juga berpamitan kepada anak-anaknya. Karena induknya tahu bahwasanya banyak sekali orang-orang yang memancing. Lalu induknya berpesan kepada anaknya, "Jangan kalian keluar dari goa." Pesannya itu sama. Nah, lalu induknya pergi mencari makan. Tapi ada seekor dari ikan itu yang lupa akan nasihat dari ibunya. Dia keluar bermain-main, asik bermain-main. Lalu dia tiba-tiba melihat, wah, ini ada makanan. Lalu dia menerkamnya dan memakannya. Ternyata itu adalah mata pancing atau mata kail dari pemancing. Akhirnya dia terkail oleh para pemancing. Ketika induknya pulang, dia mencari-cari anaknya yang satu kemana. Ternyata anaknya yang satu itu sudah dibawa oleh para pemancing. Nah, tetapi anak-anaknya yang lain yang mendengarkan nasihat dari ibunya, mereka semua selamat. Ya, mereka semua selamat dan tidak terancam dan tidak dipancing dan tidak hilang. Tetapi mereka semua aman. Nah, demikian juga ketika kita terus belajar itu pun, mari terus ingat, ulangi, renungkan. Ya, ketika orang tua menasehatkan, "Engkau harus rajin belajar, nak." Mari rajin belajar. "Engkau harus mempelajari ini, nak." Mari pelajari itu. Agar kita semua akan memperoleh apa yang baik daripada nasihat itu. Itulah pelajaran. Pelajaran itu memberikan nasihat, pelajaran itu memberikan bimbingan dan menuntun kita untuk sampai kepada kita menjadi orang yang pintar. Dan jangan pernah merasa kita lebih pintar atau sudah pintar. Tapi mari terus haus akan ilmu pengetahuan. Belajar, belajar, belajar terus. Ya. Nah, jadi anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan itu, kita dimintakan untuk belajar. Anak-anak Tuhan itu adalah anak-anak yang mau belajar. Senang untuk belajar. Ketika dia memperoleh pelajaran, dia senang. Ya. Dengan ketika kita senang dengan pelajaran itu, maka kita akan memperoleh hal-hal baik dari pelajaran itu. Anak-anak Tuhan nantinya menjadi anak-anak yang pandai, anak-anak yang berpengetahuan, anak-anak yang cerdik, anak-anak yang berhikmat. Tuhan memberkati anak-anak sekalian.
terus belajar, terus sehat, dan terus memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kasih berkat-Mu bagi kami. Engkau mengingatkan kami sebagai anak-anak yang harus terus belajar. Biarlah Tuhan terus yang membimbing dan mengingatkan kami. Kami bisa mempelajari firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kami. Dan kami juga mempelajari dan memperoleh ilmu pengetahuan, baik dari orang tua, baik dari guru-guru kami, baik dari kakak-kakak guru sekolah minggu, baik dari saudara-saudara kami, baik dari situasi dan kondisi yang ada. Ajari dan bimbing kami Tuhan, untuk memperoleh apa yang baik sebagai bekal kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami seluruhnya, biarlah Tuhan yang terus melindungi, melingkupi kami di dalam kasih dan berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sekarang kekal sampai selamanya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh teman kita. Tapi sebelum itu kakak undang adik-adik untuk mengangkat satu lagu pujian, yaitu yang berjudul Jangan Malas, Belajarlah dari Semut. Jangan malas, jangan lelah.
kami anak-anakmu akan ada di dalam ibadah sekolah minggu ini. Kiranya ibadah yang kami buat akan ada di dalam nama Tuhan Yesus dan dituntun kuasa Roh Allah yang suci dan kudus. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelum itu kita akan mengumpulkan persembahan. Sembari mengumpulkan persembahan, kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Sungguh Ku Bangga Bapa. Kanan kiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita serahkan seluruh rangkaian ibadah kita kepada Tuhan dan seluruh persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini, dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.